Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di video yang kedua ini saya akan membahas tentang surat-surat yang ada dalam bab taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Tapi sebelumnya ada sedikit kesalahan dalam buku di peta konsep itu disebutkan Az-Zumar ayat 39. Padahal seharusnya adalah An-Nisa ayat 59. Baik, kita mulai dari surat Al-Maidah ayat 48. Kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Syekh Misyari Rashid. Silakan dengarkan baik-baik cara membacanya karena nanti ada tugas dari saya untuk voice note, mengirim cara membaca surat tersebut ya, bacaan surat tersebut. Kita dengarkan dulu. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Baik, barusan kita sudah dengarkan pembacaan surat Al-Maidah ya, ayat 48. Lalu sekarang kita bahas terjemahannya. Ya. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu telah kami berikan aturan dan jalan yang terang kalau Allah menghendaki. Niscaya kamu menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua dikembalikan. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Lalu kemudian di sini ada terjemah per ayat, per kata ya. Wa anzalna, dan kami telah turunkan ilaika kepadamu alkitab, kitab bil haq, dan dengan kebenaran, musaddiqa, yang membenarkan. Jadi musaddiq itu yang membenarkan. 5 terhadap apa, baina antara, yadaihi dua tangan atau sebelumnya, min dari alkitab, kitab. Nah, ini nanti silakan oleh teman-teman dibaca di apa namanya? Di bukunya ada terjemahan-terjemahan per ayat dan dihafalkan, nanti biasanya ketika ulangan suka keluar. Baik, kita lanjut ke pembahasan ya, bahwa dalam surat Al-Maidah ini ada beberapa isi kandungan. Pertama, isi kandungan tentang kebenaran Al-Qur'an ya. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Bahwa kita sadari bahwa Al-Qur'an itu adalah kitab yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril, dan isinya semuanya mengandung kebenaran. Tidak ada satupun ayat yang di dalamnya mengandung perselisihan gitu atau rancu. Nah, biasanya kalau misalnya manusia membuat aturan, seringnya adalah bertabrakan antara aturan yang satu dengan aturan yang lain. Tetapi dalam Al-Quran tidak ada satupun
aturan dari Allah ini yang berbenturan. Semuanya selaras gitu kan ya. Misalnya aturan manusia saja. Ketika Covid ini dari dinas melarang diadakannya pertemuan offline atau luring di sekolah. Gitu kan. Kata dinas boleh lakukan pertemuan belajar sekolah biasa asalkan harus dapat izin dari puskesmas gitu kan ya. Harus ada izin dulu dari puskesmas. Ketika didatangi puskesmas, puskesmas merasa tidak memiliki apa namanya tanggung jawab untuk memberikan izin gitu. Jadi aturan yang kadang miskomunikasi ya antara satu dan yang lain. Gitu. Tapi Al-Quran ini semuanya tidak ada satupun yang bertentangan dan ini adalah diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, musaddiq yaitu pembenar kitab-kitab sebelumnya. Kita tahu bahwa kitab sebelumnya itu ada Taurat, Injil, Zabur, kemudian ada suhuf-suhuf yaitu lembaran-lembaran. Nah, kitab sebelumnya ini eh, terjadi perubahan, jadi oleh tangan-tangan jahil, tangan-tangan manusia ada beberapa kalimat, beberapa surat yang akhirnya mereka ganti sesuai dengan hawa nafsu keinginan mereka, gitu kan ya. Dan bisa jadi kitab-kitab lain seperti kitab Buddha, kitab Hindu, ya, bisa jadi itu adalah berasal dari suhuf-suhuf atau kitab-kitab umat Islam yang kemudian dirubah sesuai dengan hawa nafsu keinginan mereka. Jadi Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan apa namanya, tetapi bukan kitab yang mengalami perubahan ya. Kemudian yang ketiganya adalah larangan mengikuti hawa nafsu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi kebanyakan orang mereka tahu dalam Al-Quran itu hukumnya ini haram, misalnya riba haram, tetapi mereka karena berdalih banyak alasan gitu kan ya, mereka mengikuti hawa nafsu mereka, mereka mengatakan ini kan terpaksa dan lain sebagainya gitu ya. Padahal yang namanya riba dan sebagainya itu adalah sesuatu perbuatan buruk, tetapi mereka mengikuti langkah-langkah setan, mengikuti hawa nafsu. Dan jika kita ingin selamat, maka ikutilah apa yang disuruhkan oleh Al-Quran. Karena yang dilarang itu sedikit. Misalnya makanan. Makanan itu yang dilarang oleh Allah itu jelas dalam Al-Quran. Pertama darah, pertama ya daging babi, darah dan bangkai. Selain itu banyak yang halal yang dimakan. Itu yang diharamkan yang jelas gitu kan. Dan selain itu ada juga dalam hadis yang beberapa diharamkan misalnya hewan bertaring, hewan berkuku tajam dan sebagainya. Kemudian yang keempat, setiap nabi dan rasul memiliki syariat bagi umatnya. Nah, jadi setiap nabi itu memiliki syariat, memiliki aturan antara nabi satu dengan nabi yang lain itu bisa jadi berbeda. Tetapi aturan yang paling sempurna adalah aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad karena ini adalah perbaikan dan campuran berbagai nabi gitu. Jadi ini aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini adalah aturan yang sempurna. Ada beberapa nabi yang melarang mengambil harta rampasan perang, tetapi Nabi Muhammad ini diperbolehkan. Jadi gitu. Jadi intinya setiap nabi punya syariat yang berbeda-beda, ya, punya aturan yang berbeda-beda, tetapi aturan atau syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini adalah aturan yang paling lengkap dan paling sempurna. Kemudian yang kelimanya adalah perbedaan sebagai motivasi dalam berkompetisi. Jadi dalam Al-Qur'annya kalau Allah menghendaki niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Jadi tugas kita di dunia adalah berbuat lomba-lomba kebaikan, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Kenapa? Karena nanti kehidupan kita yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Kehidupan di dunia ini paling lama ya 63 tahun, dan kalau kita konversi dengan ukuran akhirat maka tidak lebih dari 15 menit. Makanya orang-orang kafir ketika di akhirat itu ditanya oleh Allah, berapa lama kamu tinggal di bumi? Kemudian mereka menjawab antara 1 hari atau setengah hari. Kemudian kata Allah,
eh, kata Allah, cobalah tanyakan kepada orang-orang yang menghitung, gitu kan. Ternyata kalau dihitung kehidupan kita di dunia itu tidak lebih dari 15 menit. Sedangkan akhirat itu kekal. Maka dari itu kita di dunia ini ya harus memiliki bekal yang banyak. Kita harus banyak beramal. Kenapa? Karena seolah-olah kita masuk ke dalam sebuah lautan yang luas gitu kan, samudra yang luas naik perahu. Kalau kita tidak punya bekal, nanti di tengah laut luntang-lantung nggak jelas gitu kan ya, nggak punya bekal gitu seperti itu. Kalau kita punya bekal maka kita bisa menikmatinya. Ya, jadi ingat ya, kita hidup ini di dunia hanya sementara. Kalau kita punya pacar, pacar kita itu hanya akan membawa kita ke dalam neraka. Kenapa? Karena di akhirat ini gak ada kata sayang-sayangan lagi. Yang ada hanyalah setiap orang akan menuntut orang lain karena mereka sama-sama mengajak perbuatan dosa. Ya, jadi tidak ada, kalau sekarang cipta buta gak ada. Nanti di akhirat setiap orang, jangankan pacar, seorang istri saja akan menuntut suaminya, apalagi pacar. Ya, jadi ingat, teruslah berbuat kebaikan, jauhi perbuatan buruk, karena perbuatan buruk itu akan menghantarkan kita kepada neraka. Perbanyak zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, karena kata Rasulullah, tanamilah pohon-pohon surga kalian dengan zikir, karena pohon-pohon surga, taman-taman surga itu adalah ucapan-ucapan zikir. Kalau misalnya kita ditakdirkan oleh Allah masuk surga, sedangkan kita jarang berzikir, maka bisa jadi yang kita lihat di surga itu cuma tanah kosong, ya, tanpa ada tanaman-tanaman. Maka dari itu perbanyaklah zikir supaya ketika kita masuk surga kita melihat pemandangan yang begitu indah. Gitu ya. Itu adalah hasil dari zikir-zikir kita. Wallahu alam. Kita lanjutkan ke surat berikutnya.